tema kita pada malam ini adalah usia yang diingatkan. Usia yang diingatkan oleh Allah kepada manusia di antaranya adalah diperintahkan sholat saat usia 7 tahun. Jadi dalam Islam itu umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Siapa yang nyuruhnya? Orang tuanya. Jadi orang tua dosa kalau anak sudah 7 tahun tidak disuruh sholat. Sebab menyalahi, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh oleh kalian auladakum, anak-anak kalian, bis sholati, untuk sholat, wahum, pada saat mereka abna'u sab'i sinin, berumur 7 tahun. Jadi kalau kita nyuruh anak umur 7 tahun untuk sholat, maka dapat pahala dari Allah. Pahala nyuruhnya, pahala sholat anak. Jadi dapat 2 pahala. Pertama pahala nyuruh sholat, yang kedua pahala sholat anak. Tapi kalau tidak disuruh, kita akan disiksa. Sebab wajib itu apa-apa yang dipahala jika mengerjakannya, dan disiksa apabila meninggalkannya. Kemudian yang kedua, dipukul jika tidak sholat ketika usia 10 tahun. Jadi dari 7 sampai 9 itu jangan dipukul. Jangan dipukul. Suruh aja, suruh sholat. Kalau bisa dibawa oleh bapaknya ke masjid sholat berjamaah. Jangan dibiarkan anak ke masjid tanpa bapaknya. Banyak anak-anak ke masjid tanpa bapaknya, di masjid pecicilan ya. Dianggap masjid itu tempat bermain. Itu adalah sebuah kesalahan. Jadi sebaiknya bawa ke masjid, tempatkan di samping kita. Itu yang benar. Yang pertama nyuruh, yang kedua ngebimbing, yang ketiga ngasih contoh. Luar biasa itu. Jadi kalau anak sendirian ke masjid tanpa disuruh oleh orang tuanya, sholat di masjid, orang tuanya dapat pahala enggak? Enggak disuruh. Apalagi ke masjidnya enggak sholat, malah mengganggu yang sholat. Siapa yang dapat dosa tuh? Orang tuanya. Alhamdulillah sini enggak ada ya? Di sini enggak ada kan? Kalau di tempat lain luar biasa itu. Luar biasa anak-anak tuh. Orang tuanya lagi sholat, anaknya tonjok-tonjokan, lari-larian. Kemudian bukan hanya dipukul kalau tidak sholat ketika umur 10 tahun, tapi juga dipisahkan tempat tidurnya. Apa kata Rasul? Wadribuhum alaiha. Pukul mereka. Tapi kaitannya dengan sholat. Kalau tidak sholat, pukul. Wahum abna'u ashrin, ketika mereka berumur 10 tahun. Dan masih ketika umur 10 tahun, wafarriku bainahum. Pisahkan di antara mereka, di antara anak-anak kalian itu, fil madoji, tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya jangan nyatu. Jangankan nyatu dengan orang tuanya. Jadi anak 10 disatukasur kan, nggak boleh. Jangankan anak 10, anak 2 juga nggak boleh.
di satu tempat tidurkan, harus dipisahkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di antara yang menyebabkan manusia bahagia itu adalah al-manzilul wasi', tempat tinggal yang luas. Jadi kalau punya anak 10, kamarnya berapa? Ya? 11 ya? 11. Kalau punya pembantu 12. Untuk tamu 13. Jadi kalau anak 10, ya untuk anak kamarnya 10, untuk orang tua kamarnya 1, untuk pembantu 1, untuk tamu 1. 13 itu. Ya. Ini mah jangankan anak-anak ya. Jangankan anak-anak, istri juga kalau punya 2 disatukan. Di satu rumah kan. Rasul istrinya berapa? Iya, dipisah-pisahkan, nggak di satu rumah kan. Nggak di satu rumah kan itu. Ya. Gitu. Dan ternyata anak juga ketika umur 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Tapi mukulnya mukul mendidik. Jangan sampai mencelakakan. Ya. Kemudian dipisahkan tempat tidurnya. Ya. Itu usia yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, sudah memikirkan keturunan yang sholih sebagai penerusnya ketika berumur 40 tahun. Jadi kalau ustadz pas 40 tahun, ada nggak anaknya yang sudah jadi ustadz? Gitu. Kalau kiai sudah 40 tahun, ada nggak anaknya yang sudah jadi kiai? Sebab dalam Al-Quran rata-rata nabi itu anaknya apa? Nabi ya, betul kan? Ya. Nabi Yahya anaknya siapa? Nabi Zakaria. Nabi Daud, Nabi Zakaria anaknya Nabi Yahya. Ya. Kemudian Nabi Daud anaknya siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Yakub itu, ya. Anaknya siapa? Nabi Yusuf. Ya. Ya. Jadi di antara nikmat Allah yang diberikan kepada manusia apabila anaknya mirip bapaknya, kata gitu. Mirip bapaknya. Jadi dulu itu keterampilan orang tua diwariskan kepada anaknya. Bapaknya tukang urut, diwariskan itu keterampilan ngurutnya. 40 tahun ada anaknya yang sudah pintar ngurutnya gitu. Jadi jangan sampai bapaknya ustadz, anaknya preman. Ya, sudah memikirkan keturunan. Ya. Bapaknya berlayar, 40 tahun ada nggak anaknya yang nurusin berlayar? Sebab nanti ketika orang itu meninggal, salah satu doa sholat jenazah adalah apa itu? Ya. Bukan sholat jenazah ya. Salah satu doanya lawat itu wakhlufhu fi akbiha. Ya Allah ganti buat dia penerusnya, ya, yang akan melanjutkan, ya, ibadahnya, dakwahnya, amal solehnya, ya, sepeninggal dia, gitu kan. Ada yang melanjutkan. Ya. Dan ini Allah ingatkan. Ya, di dalam Al-Quran surat apa? Al-Ahqaf 15 ya. Ya. Ada surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana, dan kami pesankan, kami wasiatkan, kami perintahkan al-insana kepada manusia biwalidayhi ihsana, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibadah hanya kepada Allah saja,
kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karhan, yang telah mengandungnya dan menyusuinya dengan susah payah. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Makanya wanita itu dikasih kelebihan apa? Sabarnya yang luar biasa. 9 bulan itu ngandung. Bapak-bapak kuat nggak tuh? Ya. Menyusui 2 tahun. Ya. Udah gitu waktu anaknya ya harusnya sudah jalan belum bisa jalan. Dia terapi kemana-mana. Ya. Walaupun sudah jalan jadi capek ya. Jadi anak belum jalan, pengen bisa jalan. Udah bisa jalan, capek itu. Iya. Anaknya nggak mau diam ya. Jadi ibu itu dikasih oleh Allah kelebihan. Pertama kasih sayang terhadap anaknya. Kemudian kesabarannya yang luar biasa. Ya. Kemudian hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sana qala, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Ya, berdoa. Ini rata-rata di atas 40 ya. Iya. Sudah saatnya memikirkan generasi yang akan melanjutkannya. Melanjutkan kebaikannya. Supaya kalau kita meninggal maka mengalir terus itu. Ya. Kita sudah meninggal. Ya. Anak kita soleh, beramal soleh, mendoakan kita. Amalnya, kebaikannya mengalir terus. Karena itu hasil usaha kita. Doanya juga bisa mengangkat derajat kita. Harusnya kita tinggal di sorga itu ya, di tingkat kedua misalnya. Tapi anaknya sering Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selepas dia beribadah dan beramal saleh atau ketika sujudnya, maka orang tuanya dinaikkan level surganya ke yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi sampai ke tempat yang paling tinggi. Jadi anak itu aset yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Makanya mulailah untuk memikirkannya ketika umur berapa? 40 tahun. Di antaranya dengan berdoa itu. Ini doa orang yang sudah masuk umur 40 tahun. Rabbi apa? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Jadi syukur itu ada pedomannya. Kalau syukur mengikuti petunjuk Allah, ibadah namanya itu, ya. Kemudian yang dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa an a'mal shalihan tardahu, ya. Dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Jadi saatnya berdoa, saatnya bersyukur kepada Allah SWT, saatnya beramal soleh. Tapi bukan sembarang amal soleh yang diridhoi oleh Allah SWT. Amal soleh yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam itu agama yang sempurna. Islam itu nikmat yang sempurna. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi kalau mau hidup sempurna, hidup nikmat, hidup puas karena diridhoi Allah, maka jangan tinggalkan yang namanya Islam. Beramal soleh sesuai dengan Islam. Wa an a'mal solihan tardahu. Ya. Agar aku bisa beramal soleh yang menyebabkan engkau ridho. Ya. Wa aslih li, dan solehkan untukku fi dzurriyyati, ya, dalam keturunanku.
sehingga kebaikannya, kesolehannya mengalir terus. Walaupun ketika dia beramal soleh, ketika dia beribadah tidak mengatasnamakan orang tuanya. Tapi kalau anak beribadah dan beramal soleh, hasil didikan orang tua nyampe itu, ya, itu. Jadi anak berkurban seekor sapi, ya. Dia tidak menyebutkan itu untuk orang tuanya, tetap nyampe. Karena dia bisa berkurban, mau berkurban itu hasil didikan orang tua. Anak sholat tahajud, anak baca Al-Quran, mengalir terus kebaikannya. Kalau itu hasil didikan orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud tidak langsung dipesantrenkan, ya, atau manggil guru ke rumah. Ya, itu ada teman itu, ya, teman, ya, anaknya balita undang guru ke rumah untuk belajar tahsin dan tahfidz. Anaknya tuh suaranya bagus padahal masih balita, ya. Kemudian hafalannya banyak, ya. Kenapa? Gurunya 1 bulan digajinya 7 juta. 7 juta untuk ngajar apa? Ngapalin Quran sama, ya. Kita mau hafal anak Al-Quran, ya, mau bagus suaranya cuma 2.000. Itu pun kadang-kala bayar, kadang-kala enggak, ya. Ini 7 juta. Luar biasa tuh. Suaranya mantap, hafalannya banyak. Padahal itu masih balita itu, ya. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Waktunya bertobat itu, ya. 40 tahun itu sudah waktunya bertobat, ya. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang Islam. Jadi tingkatkan keislaman. Ini banyak pesan moral yang Allah sampaikan kepada orang yang sudah berumur 40 tahun. Pertama, pikirkan, ya, keturunan. Yang kedua, tingkatkan syukur. Ya. Yang ketiga, ya, bertaubat. Dan yang keempat, ya, berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Di antaranya dengan beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, usia yang diingatkan adalah waspada dengan kematian. Ketika umur sudah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Saya 10 November 60 tahun itu. Waspada dengan kematian. Ini masih di bawah, ya? Masih lama meninggalnya. Ini udah berapa nih, Pak? Oh, 70 tuh. Waspada dengan kematian itu. Masih lama. Kalau di bawah 60 masih lama. Belum tentu. Pak Ruslan berapa, Pak Ruslan? 15. Sebab ini ada pesan Rasul, ya. Ada lampu merah dari Rasul. Lampu merah atau lampu kuning, ya? Amaru ummati, umur umatku mabaina sitina ila sab'ina. Berkisar antara 60 sampai 70 itu. Ya. Rasul berapa tahun umurnya? Ya. Makanya pensiun berapa tahun kalau pensiun? 60. Itu sudah dekat dengan kematian, ya. Pensiun 60 tahun. Berkisar antara berapa? 60 sampai 7 tahun. Tapi Rasul ngasih penekanan, ya. Wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Ya. Tapi di antara mereka, ya, umatku itu sedikit sekali yang bisa mencapai umur 60, apalagi 70. Ya. Jadi rata-rata, ya, 50 tahunan udah meninggal, ya. Jadi 40 tahun sakit-sakitan. 50 udah waduh banyak penyakit itu. Ya. Iya. Sebelum 60 sudah game over. Ya, ya ini, ya. Ini pesan Rasul itu. Jadi Rasul mengingatkan tentang usia manusia, terutama umur umatnya.
Hati kasih ketika sudah mencapai umur 60 ya sampai 70 tahun. Ustaz Agus masih muda ya? Berapa? Setengah abad, 50 tahun itu. Tapi Michael Jackson meninggalnya 50 tahun juga tuh. Padahal tempat tidurnya berapa miliar tuh. Jadi tempat tidurnya itu ya bisa menjadikan orang yang tidur di tempat itu panjang umur. Mahal tuh, berapa miliar tuh tempat tidurnya. Tapi ternyata 50 tahun meninggal tuh. Ya. Bayangkan kalau tidak pakai tempat tidur itu berapa tahun dia meninggalnya. Ya. Iya. Ya. Ya. Sementara Pak Gomo berapa tahun sekarang? Ya lumayan Pak. Nah, di atas 70 kan? Iya. Tapi tempat tidurnya enggak sampai 1 M kan ya? Berarti ternyata usia itu tidak tergantung dengan tempat tidur itu. Tempat tidur. Usia itu kaitannya pertama dengan ajal. Intihaul umri al-muqaddar fil lauhil mahfuz. Batas akhir umur yang sudah ditetapkan di lauhil mahfuz. Tapi rahasia, nggak tahu itu. Ya. Yang kedua kaitannya dengan rizki. Ya. Ya. Ana nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalah wa tasta'iba rizqaha. Ya. Ya. Jadi manusia itu tidak akan pernah mati sampai ajalnya sempurna dan rezekinya diberikan semuanya. Ya. Jadi insya Allah yang dapat rezeki sedikit-sedikit, kemudian kadang kala seret, kadang kala susah, umurnya panjang itu, umurnya panjang. Ya. Tapi yang rezekinya ber gitu ya rezekinya. Ya. Oh, cepat itu habis umurnya tuh. Ya. Jadi di balik musibah itu ada hikmahnya ya, ada hikmahnya tuh. Ya. Gitu. Jangan seneng kalau dapat rezeki nomplok ya, bisa jadi itu sebentar lagi dicabut nyawanya tuh. Ya. Makanya tugas kita cuma 2, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kalau kita yakin orang itu tidak akan pernah mati sebelum ajalnya sempurna dan sebelum rezekinya diberikan semuanya, ya, maka kata Rasulullah SAW, pertama fattaqullah, takwa kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, hati-hati menjaga diri jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Ya, urusan umur urusan Allah. Ajal urusan Allah, rezeki urusan Allah. Yang penting takwa. Kalau takwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki ya di luar perhitungan manusia ya. Gitu. Baru yang kedua, wa ajmilu fit talab. Cari rezekinya yang baik-baik, yang benar dan halal ya. Sebab yang ngatur rezeki siapa? Ya, kalaupun kita mencari rezeki dengan yang tidak halal, dengan yang tidak benar, itu tidak akan menambah rezeki, nggak bakal. Dan kalau kita mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, tidak akan mengurangi rezeki, karena rezeki itu sudah ditakar, ya, sudah ditakar, ya, itu. Mending rezeki, mending gaji. Ya. Mending rezeki, karena rezeki itu tidak ada setruknya ya. Makanya yang suka setruk itu yang suka dapat gaji. Rezeki mah nggak ada setruknya. Ya. Ya. Gaji mah sudah tetap. Ya. Tapi rezeki bisa toyiban, bisa wasian ya, itu rezeki. Bisa juga kariman. Ya. Bisa juga min haitsu la yahtasib, itu rezeki itu. Ya, macam-macam rezeki itu. Makanya yang dapat rezeki enggak bakal setruk itu. Kalau rezekinya rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang mulia, rezeki yang tidak disangka-sangka, di antaranya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekali lagi hati-hati ketika usia sudah sampai 60 sampai 70 tahun. Ya. Itu hadisnya riwayat Tirmidzi. Yang kelima, usia yang diingatkan adalah saatnya meninggalkan maksiat.
dan segera bertobat ketika memasuki usia tua. Usia tua berapa tahun ya? Iya. Jadi kalau 60 sampai 70 tahun itu bukan dikatakan tua, berarti 70 tahun ke atas lah itu sudah dikatakan tua tuh. Ya. Ya, sudah berhenti meninggalkan maksiat, segera bertobat. Ya. Sebab apa? Ada ya, pesan Rasul di mana beliau bersabda, salah satun, ada 3 orang katanya. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dicuekin itu. Ya. Wala yuzakim, dan tidak akan dibersihkan, disucikan, tidak akan diampuni dosanya, tidak akan ditutup kesalahannya. Ya. Kemudian wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni dosanya, kemudian apalagi tidak akan dilihat oleh Allah. Ya. Walahum adzabun alim, bahkan mereka oleh Allah akan diazab dengan azab yang sangat pedih itu, ya, sangat perih itu, ya. Ada 3 orang, tolong nih, ya. Ya. Yang pertama, syaikhun zanin, aki-aki yang doyan zina katanya. Itu, aki-aki doyan zina. Jadi tua-tua keladi, ya. Makin tua makin jadi. Ya. Itu nggak apa? Nggak akan dilihat oleh Allah, nggak akan diajak bicara oleh Allah, nggak akan apa? Disucikan oleh Allah, dan akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Siapa? Syaikhun. Syaikhun itu aki-aki. Zanin yang gemar zina itu. Ya. Yang kedua, wa malikun kadzab, raja, penguasa, presiden, ya. Kadzab, yang gemar bohong, ya. Malik itu kan raja, ya. Itu kalau kerajaan. Kalau demokrasi presiden, ada juga perdana menteri, ya. Pokoknya penguasa tertinggi, tapi kadzabun, ya. Doyan bohong itu, ya. Kalau kadzib itu bohong, tapi kalau kadzab doyan bohong. Ketika Allah Rasul mensifati Dajjal, Dajjal itu adalah kadzab, suka bohong. Ya. Kemudian yang ketiga nih, ya, ini menarik nih. Ya. Wa ailun mustakbir katanya. Orang miskin tapi sombong. Ya. Kalau orang kaya sombong wajar nggak? Wajar. Ya. Ya. Ini orang miskin sombong. Ya. Saya ingat ya. Waktu di kampung, ya. Umur berapa tahun saya lupa lagi itu. Ya. Oleh amilin zakat ditugaskan untuk nganterin zakat ke mustahik itu. Kebetulan mustahiknya lagi nyapu di jalan. Saya kasih, Pak, ini amanah dari amilin masjid. Itu tiba-tiba wajah saya ditempelin itu. Saya bukan mustahik gitu. Jadi ngambek dia tuh, ngambek itu. Padahal menurut data memang mustahik, ya. Tapi dia nggak mau nerima zakat. Ya. Bahkan saya ditempelin, sampai sekarang ingat itu ditempelin itu. Ya, padahal mah waktu kecil, ya. Itu masih ingat itu. Ya. Ya. Jadi ada orang miskin tapi sombong. Ada itu. Rawahu Muslim. Hadisnya riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, 3 orang itu. Yang pertama tidak akan diajak bicara oleh Allah, yang kedua tidak akan disucikan oleh Allah, yang ketiga tidak akan dilihat Allah, yang keempat diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Aki-aki yang doyan zina. Penguasa yang doyan bohong. Orang miskin yang sombong. Gitu. Kemudian yang keenam, berlindung kepada Allah dari usia pikun. Ya. Ternyata usia pikun itu tidak ada kaitannya dengan usia tua. Tidak ada kaitannya dengan umur 60 sampai 70 tahun. Ada yang 40 tahun sudah pikun. Ada ya? Ada itu. Ya.
50 tahun sudah pikun. Ya. Pikun itu apa? Pikun itu diambil, dicabut semua ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi setelah dikasih ilmu, jadi tidak tahu apa-apa. Itu namanya pikun. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat An-Nahl 70. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian Dia yang mewafatkan kalian. Wa minkum, dan di antara kalian man yuradu ila ardalil umri, ada yang dikembalikan kepada umur yang sangat hina, sangat rendah. Ya. Tidak produktif, nyusahin orang lain. Ya. Untuk apa Allah kembalikan kepada usia yang paling hina? Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, supaya dia tidak tahu apa-apa setelah tahu. Ya. Kalau lupa masih mending ya. Ini sudah tidak tahu apa-apa. Ya. Sudah dia tidak tahu lagi apa itu makan, apa itu minum. Ya. Kemudian Innallaha alimun qadir. Ini ada kaitannya dengan ilmu Allah. Ada kaitannya dengan kuasa Allah. Ilmu itu dari Allah. Kemudian diberikan kepada manusia lewat belajar. Tapi suatu saat ya, dengan kuasa Allah, Allah bisa mengambil semua ilmunya. Ya. Kalau sekarang masih lupa ya. Kadang-kala tadi sudah makan obat atau belum ya? Iya. Ini sujudnya sudah sekali, sudah 2 kali itu baru sekali. Ya. Ya. Nggak tahu itu gejala pikun atau bukan ya. Tapi kalau pikun itu bukan lupa, pikun itu bukan lupa. Pikun itu tidak tahu apa-apa sama sekali itu. Dan itu adalah bagian daripada keilmuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengajarkan doa ini kepada anaknya seperti guru mengajari muridnya. Doa supaya tidak pikun. Ya. Jadi ada sesuatu yang Allah berikan tanpa diminta. Dikasih itu. Tapi ada sesuatu yang Allah tidak akan berikan kalau tidak memintanya. Kita minta kepada Allah dilindungi dari usia pikun. Insya Allah kita nggak bakal pikun. Kalau kita minta kepada Allah mati syahid, insya Allah mati syahid. Walaupun tidak di medan perang. Insya Allah matinya mati syahid. Mati dalam manzilah. Ya, syuhada itu. Walaupun tidak mati di medan perang. Kita berdoa kepada Allah berlindung dari usia pikun. Insya Allah kita matinya tidak dalam keadaan pikun. Ya. Mending mati muda, mati tua atau mati pikun. Ya, gitu kan? Kita berdoa kepada Allah. Mau muda, mau tua, yang penting matinya husnul khatimah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit pelit. Penyakit pelit. Ya. Nah, itu apa? Penyebab pikun. Pelit itu penyebab pikun tuh. Ya. Yang kedua, wa'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakutin. Ya. Ada takut miskin karena zakat, infak dan sedekah, ya, ada itu. Ya. Takut tutup warung, meninggalkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Ya. Itu harusnya kalau Allahu Akbar, itu harusnya kan warung ditutup ya, rapat disekor. Tapi kadang-kala enggak. Ya. Takut apa itu biasanya? Takut apa tuh? Ya, gitu. Nah, takut terhadap sesuatu yang tidak perlu ditakutin. Ya, jangankan sholat subuh tuh, sholat qobla subuh saja khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, ini menjanjikan rizki yang sangat luas. Jangan takut dengan yang namanya rizki itu. Ya. Kemudian wa'udzubika an urada ila ardalil umri, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada usia pikun. Ardalil umri bahasa medisnya Alzheimer ya. Alzheimer tuh ya. Ya.
Kemudian yang selanjutnya wa'udzubika min fitnati dunia, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Ya. Kemudian wa'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung dari azab kubur. Ini diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya seperti mengajarkan muridnya. Pernah nggak ini diajarkan kepada anak kita? Ya, iya. Ajarkan kepada anak kita. Ya. Jadi bukan hanya azab kubur saja, bukan hanya fitnah dunia saja, bukan hanya sifat pelit saja, sifat pengecut saja. Ternyata kita tidak akan mampu menghadapi penyakit yang bernama pikun. Karena semua ilmu diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Ya. Yang ketujuh, ya, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, dan menjaga keislaman. Agar apa? Agar hidup mulia serta mati husnul khotimah. Apalagi bisa mati syahid itu. Kuncinya jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Dan ini selalu dipesankan oleh setiap khotib ya dalam khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Orang yang benar-benar takwa itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, 177 atau 177 ya. Laisal birra itu. Ya. 177 kan? Itu ditutup dengan kalimat ulaika humul ladina sadaqah ya. Pakai hum enggak? Wa ulaika humul muttaqun. Ya. Jadi orang yang benar-benar takwa itu ternyata adalah orang yang gemar berbuat baik. Kebaikan yang dilandasi dengan keimanan, kebaikan yang dilandasi dengan keislaman, dan kebaikan yang dilandasi dengan akhlak yang mulia. Itulah yang namanya sodako. Ya. Gaya hidup yang baik dan benar, ya, itulah yang disebut asidku, dan itulah mereka orang-orang yang bertakwa, ya, al-muttaqun. Kemudian ada hadis ya, riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudillatil fitan. Ada yang hafal di sini? Ya. Ya. Itu supaya apa? Supaya hidup di atas sunnah Rasul. Hidup di atas sunnah Nabi. Yang kedua, mati di atas agama Nabi. Apa agama Nabi? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agamanya Islam itu. Tadi watawaffana muslimin, ya. Rabbana afrig alaina sabra watawaffana muslimin, ya. Kemudian apa lagi? Wa'idni min mudillatil fitan, dan lindungi aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, ya. Apalagi sekarang sudah termasuk zaman apa? Zaman fitnah. Ya, ini sudah saatnya kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita disesatkan dengan fitnah itu, dicelakakan dengan fitnah itu, dibinasakan dengan fitnah itu, apalagi sampai masuk neraka karena fitnah itu. Nauzubillahi min zalik. Karena tadi fitnati dunia wa adzabil qabri itu tahapannya itu. Ya. Nauzubillahi min zalik. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan sebelum ditutup. Ini hadisnya riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu.